Yang sama kita hormati seluruh alim, ulama, para tokoh, para ustadz, seluruh pengurus masjid, jami, lancang, garam, Lok Sumawe yang mudah-mudahan yang tinggi mohon maaf tidak sebut saya gelar, yang rendah mohon maaf tidak sebut saya nama. Semoga semua dalam berkah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib dan insya Allah salat isya yang dirahmati Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Malam ini saya Hilman Fauzi tadi baru tiba di Lok Sumawe jam 3 sore. Kemudian diajak oleh Pak Direktur Politeknik ke kendurinya Pak Rektor IAIN ya. Jadi mohon izin saya ke Lok Sumawe ini dalam rangka memenuhi undangan sebenarnya. Besok pagi ada tabligh akbar maulid di Politeknik Negeri Lok Sumawe. Kemudian siang di IAIN Malikus Saleh. Nah tadi baru sampai hotel jam 5:30. Belum selonjoran, belum tiduran, belum lurusin kaki. Sekarang suruh berdiri macam ini kita. Alhamdulillah ketemu dengan Bapak Ibu semua di Lok Sumawe, senang sekali, bahagia sekali. Ini buat saya perdana ke Lok Sumawe. Kalau ke Aceh mungkin sudah 2 atau 3 kali. Dulu sempat dengan Bunda Iliza di Banda Aceh. Nah sekarang ketemu dengan saudara keluarga besar di Lok Sumawe. Semoga pertemuan kita menguatkan kita semua untuk kelak mudah-mudahan berjumpa di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, perkenalkan nama saya Hilman Fauzi. Mungkin tadi sudah disampaikan namanya. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah melihat di televisi, saya setiap subuh ada di program Serambi Islami TVRI Pusat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Setiap jam 4 subuh sampai jam 5:30 pagi. Itu di Serambi Islami. Kemudian lanjut jam 6 pagi. Ada program Khazanah di Trans 7 itu. Alhamdulillah berangkat tadi pagi dari Jakarta. Sekarang ada di sini. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan walaupun barangkali suaranya agak sedikit serak-serak basah gitu ya. Nah, tidak mengurangi pertemuan kita agar kemudian tetap bisa mendapatkan keberkahan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, hadirin yang dirahmati Allah. Saya akan mulai dengan satu ungkapan yang pernah diucapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i pernah berkata dalam sebuah ungkapannya bahwa setiap manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu rugi kecuali orang yang beramal. Semua orang yang beramal rugi kecuali orang yang istiqomah. Semua orang yang istiqomah rugi kecuali orang yang ikhlas. Semua orang yang ikhlas rugi kecuali orang yang husnul khotimah. Bisa diulangi? Hafal kira-kira? Nah, kita ulangi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ini kita kajiannya santai aja kan ya? Ini bukan khutbah Jumat kan ya? Nah, bukan ya. Jadi boleh tanya jawab ya. Dan saya boleh bertanya. Kalau saya bertanya boleh dijawab. Karena bukan khutbah Jumat. Walaupun ini mimbarnya mimbar Jumat. Oh bukan ya? Jumat di sini. Oh. Memang kalau kajian seperti ini terus. Oh. Ada berapa ustadz yang kuat berdiri di sini? Saya maksimal sampai jam berapa ini kajiannya? Sampai Isya? Oh, sampai Isya. Kita ulangi ya biar agak sedikit ngancep ilmunya. Semua manusia itu rugi kecuali orang yang
berilmu. Ilmu itu ukuran kehidupan seseorang. Ilmu itu jendela dunia. Ilmu itu jalan, roll, track, petunjuk yang bisa mendatangkan kebaikan dalam diri seseorang. Berapa banyak hadis yang sering kali kita dengarkan tentang bicara ilmu? Banyak sekali. Misal, ada hadis yang sangat populer. Ustaz yakin di sini sudah pada hafal hadisnya. Karena kelihatan di sini wajah-wajahnya hadis di luar kepala semua. Ya maksudnya di luar gitu ya. Ustaz Hilman, gimana hadisnya kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hafal hadis ini ya. Man salaka tariqan, barang siapa yang mempermudah langkah kakinya, yaltamisu fihi ilman, untuk bisa mendapatkan sebuah jalan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan untuknya masuk ke dalam jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis pertama. Ada lagi hadis yang lain. Idza marartum biriyadil jannah, apabila engkau lewat di sebuah taman-taman surga. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma huwa riyadil jannah?" Apa itu taman surga? Maka Rasul kemudian menjawab, itu adalah majlis ta'lim, majlis ilmu, majlis zikir. Kalau kamu bertemu dengan majlis ilmu, farta'u, maka mampirlah walaupun sebentar. Banyak sekali hadis tentang bicara ilmu. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihima bil ilmi." Barang siapa yang mau mendapatkan kehidupan dunia dengan ilmu, barang siapa yang mau mendapatkan urusan akhirat dengan ilmu, dan barang siapa ingin mendapatkan keduanya dengan ilmu. Maka mohon maaf, banyak betul orang Lek Sumawe kuliah ke Jawa, orang Indonesia kuliah ke luar negeri. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan ilmu. Dan kita Masya Allah sudah dikasih Allah kesempatan belajar ilmu dari kecil barangkali. Betul? TK, di sini ada TK ya. TK 1 tahun. SD 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Dijumlah berapa tahun totalnya? 12 tambah 3, 16 tahun. S1 4 tahun, 20 tahun. S2 2 tahun, 22 tahun. S3 mungkin ada yang doktor di sini 24 tahun. 24 tahun belajar ilmu. Jadi insya Allah kita ini kalau bicara ilmu nggak kurang-kurang. Bahkan tadi Ustadz lihat di depan ada poster gede betul. Di sini kajiannya rutin ya. Setiap hari ada kajian, setiap pekan ada kajian. Allahu Akbar. Makanya Ustadz kadang-kadang bingung ini harus menyampaikan apa lagi. Karena Ustadz sudah bicara di depan orang yang ilmunya luar biasa insya Allah. Semua manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu rugi kecuali orang yang beramal. Buah dari ilmu itu amal. Allah lebih mencintai orang yang mohon maaf mungkin ilmunya tidak banyak tapi amalnya banyak. Memang lebih keren lagi ilmunya banyak, amalnya banyak. Makanya para ulama seringkali bilang seperti ini, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Karena puncak ilmu itu amal. Ilmu tanpa amal sia-sia, amal tanpa ilmu buta. Jadi dua-duanya nggak bisa pisah. Ustaz, saya mau sholat subuh, boleh. Berapa rakaat? 4 rakaat. Boleh apa enggak? Sholat subuhnya betul, tapi 4 rakaatnya salah. Kenapa? Nggak pakai ilmu, jadi mohon maaf, nggak diterima amalnya. Amal itu buah daripada ilmu. Maka
Banyak orang yang ilmunya barangkali sedikit tapi amalnya banyak. Dan amal itu adalah titik awal dari seseorang benar-benar mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu puncaknya amal. Makanya lihat, hampir di semua ayat Al-Qur'an, kalau Allah membahasakan kalimat iman, pasti kalimat selanjutnya itu amal, pasti. Misal di surat 103, surat Al-Asr itu, wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Setelah iman pasti amal, karena bukti iman seseorang itu kelihatan dari amalnya. Bukti iman seseorang itu benar atau tidak kelihatan dari apa? Amalnya. Makanya di ayat Al-Baqarah misalnya, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang beriman kepada Allah, lihat selanjutnya, yuqimunas shalah, pasti amal. Maka tanda seseorang beriman itu beramal. Tanda seseorang berilmu itu beramal. Tanda seseorang itu benar di hadapan Allah itu beramal. Semua yang beramal rugi kecuali yang istiqomah. Ma makna istiqomah? Apa itu istiqomah? Istiqomah itu al-istimrar, terus menerus berkelanjutan. Itu istiqomah. Kata Nabi, Allah lebih menyukai perkara kecil tapi dilakukan istiqomah daripada perkara besar dilakukan sekali-sekali. Contoh, Allah itu lebih mencintai orang sedekah 100.000 tiap hari daripada 2.000 setahun sekali. Betul? Betul kira-kira. Kembali gitu. Allah lebih mencintai orang yang 2.000 setiap hari daripada 100.000 setahun sekali. Dibicarakan lagi ke orang lain. Allah lebih senang tahajud tiap malam 2 rakaat daripada tahajudnya sekali-kali, itu pun pas lagi punya masalah sama rumah tangganya. Allah lebih senang duha 2 rakaat daripada duha sekali-kali, itu pun ketika jatuh tempo angsuran. Allah lebih senang perkara-perkara kecil tapi dilanjutkan terus-menerus. Ustadz mau tanya, Bapak Ibu, istiqomah itu susah atau mudah? Ini boleh dijawab karena bukan khutbah Jumat ya. Istiqomah itu mudah atau susah? Susah atau mudah? Nah, susah. Makanya pahalanya surga. Kalau mudah pahalanya kipas angin. Kalau mudah pahalanya rice cooker. Di antara ciri Nabi dan Rasul itu istiqomah ibadahnya luar biasa. Rasulullah SAW itu, mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak pernah tertinggal sholat malam, sholat tahajud. Dikisahkan dalam riwayat, Rasulullah SAW setiap rakaat sholat tahajudnya suratnya Al-Baqarah. Rakaat 1 Al-Baqarah, rakaat 2 Ali Imran, rakaat ketiga Al-Maidah atau An-Nisa, rakaat keempat Al-Maidah. Jadi setiap beres rakaat itu satu surat. Itu siapa? Rasulullah. Rasulullah surganya pasti, hisabnya aman, amalnya banyak, dosanya dimaksum, nggak ada dosa, masih sholat tahajud tiap malam. Kita siapa? Rasul? Bukan. Nabi? Bukan. Surganya? Belum jelas. Hisabnya masih menegangkan. Amalnya dikit. Dosanya
Masih nggak tahajud. Allahu Akbar. Satu kali Imam Syafi'i ditanya oleh gurunya, namanya Imam Malik. Siapa gurunya? Imam Malik. Imam Malik tuh punya kitab namanya Al-Muwatta. Imam Syafi'i sebelum belajar dengan Imam Malik sudah khatam kitabnya Al-Muwatta. Jadi saking pintarnya itu yang namanya siapa? Imam Syafi'i. Satu kali Imam Malik bertanya kepada Imam Syafi'i, "Ya Syafi'i, penyesalan apa yang kamu dapatkan pagi hari ini?" Satu pagi Imam Syafi'i ketemu dengan Imam Malik. Imam Malik nanya, "Penyesalan apa yang kamu dapatkan hari ini?" Mohon maaf, kalau orang Lek Sumawe ditanya penyesalan, biasanya jawabannya urusan apa? Biasanya mohon maaf, kalau orang Jakarta, orang Bogor, biasanya urusan dunia, biasanya. Kayaknya kalau orang Lek Sumawe bukan jawabannya ya. Insya Allah di sini mah enggak ya. Enggak jauh beda ya gitu. Mungkin kalau kita jawabannya, "Ya wahai guruku, tadi aku berdagang, kemudian aku rugi." Mungkin itu jawaban kita. "Wahai guruku, tadi aku bekerja, tapi aku telat." Mungkin itu jawaban kita. Tapi perhatikan Imam Syafi'i. Ketika ditanya di pagi hari, "Ya Syafi'i, penyesalan apa yang kamu dapatkan hari ini?" Allahu Akbar. Imam Syafi'i menjawab, "Wahai guruku Imam Malik, aku menyesal luar biasa. Kenapa? Semalam aku tahajud. Tapi di rakaat yang pertama, aku kehilangan kesempatan untuk membaca surat Al-Baqarah." Berarti Imam Syafi'i itu setiap rakaat sholat tahajud, pertamanya baca surat apa? Al-Baqarah. Kita ini kadang-kadang mohon maaf ya, semalam gak tahajud aja masih bisa ketawa. Betul apa enggak? Kita ini mohon maaf kadang-kadang semalam tertinggal tahajud, lupa tahajud aja masih bisa senyum, masih bisa ketawa. Kadang-kadang gak merasa menyesal kalau ada kehilangan kesempatan yang besar dalam kehidupan kita. Allahu Akbar. Makanya istiqomah itu berat. Coba saya mau tanya ibu-ibu. Ibu, ada suaranya? Baik. Ustadz mau tanya, ibu taat sama suami itu berat atau mudah? Cius. Bu, taat sama suami sepanjang tanggal bulan itu berat atau susah? Mohon maaf kadang-kadang kita ini mohon maaf, ini bukan yang di sini, yang di sono. Yang di sini mah insya Allah enggak ya. Enggak jauh beda juga begitu. Biasanya mohon maaf kebanyakan kita ini mungkin sayangnya, taatnya, baiknya sama suami tergantung tanggal bulan. Betul apa betul? Enggak, di sini mah insya Allah enggak. Kan Ustaz tadi bilang enggak. Kadang mungkin tanggal 1 sampai tanggal 5 ya. Suami masih ada uang, suami disayang. Tanggal 6 sampai tanggal 20, suami uangnya mulai hilang, suami diapain? Ditendang. Berubah. Makanya berat. Istiqomah itu berat. Kadang-kadang juga kita kalau sholat mohon maaf. Berjamaah tidak juga tergantung tanggal bulan. Ini Ustadz datang tanggal berapa sekarang nih? 18 ya? Tengah bulan berarti. Ramai yang sholat berarti ini. Atau di sini memang setiap malam juga ramai ya? Kalau di Jakarta ini sesuai tanggal bulan Pak. Kalau tengah-tengah bulan ramai begini Pak. Sujudnya lama betul. Minta sama imamnya, "Pak Imam boleh nggak sujudnya lama?" Kenapa? Besok jatuh tempo angsuran gitu. Dibantu oleh imamnya buat sholat. Allahu Akbar. Makanya istiqomah itu berat, susah. Allah berfirman dalam surat Fusilat kan, ayat 31 kepada kita janjinya. Siapa yang istiqomah kepada Allah, tatanazzalul malaikat, maka Allah akan turunkan malaikat. Wala takhafu wala tahdanu. Jangan takut, jangan sedih. Makanya orang kalau punya istiqomah itu hidupnya ringan Pak. Ringan. Siapa yang mau berkorban untuk Allah di dunia, maka Allah akan berkorban untuknya di akhirat. Siapa yang mau memberikan sesuatu yang spesial untuk Allah saat di dunia, maka Allah akan spesialkan hidupnya nanti di akhirat. Makanya mohon maaf, jalan surga itu biasanya ditempuh dengan yang pahit-pahit. Tahajud tiap malam berat, iya, pahalanya surga.
Sholat jamaah di masjid tiap saat, tiap waktu berat. Iya, karena pahalanya surga. Taat, tunduk, patuh sama suami, bu, setiap saat, setiap waktu berat. Kenapa? Pahalanya surga. Bapak ngasih nafkah sama istri, berat nggak Pak? Berat Pak. Wajah-wajah berat semua di sini. Kadang logika kan nggak nyambung Pak. Kita yang banting tulang, kita yang capek, berangkat pagi, pulang malam, punya nafkah, dikasih ke istri. Mending kalau istri kita nerima. Kadang-kadang banyak yang nggak nerima, logikanya nggak nyambung. Tapi kita ngasih lagi, berat, iya, pahit, iya, sakit, iya. Makanya pahalanya surga. Makanya kalau ibu bapak di rumah tangga nggak ada masalah, evaluasi. Karena ciri orang yang sabar adalah orang yang pasti diuji dengan masalah. Makanya ini Ustadz lihat wajahnya hampir sama semua. Wajah penuh masalah semua ini. Mohon maaf, ini mah bukan menghina ya. Memang wajah nggak bisa bohong ya. Allah. Semua yang istiqomah itu rugi. Istiqomah aja rugi. Kecuali orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas. Coba kita ulangi dari awal tadi. Semua manusia itu rugi. Kecuali orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu rugi. Kecuali orang yang beramal. Semua orang yang beramal rugi. Kecuali orang yang istiqomah. Semua yang istiqomah rugi. Kecuali orang yang ikhlas. Ustadz Hilman, ma ma'nal ikhlas? Apa itu ikhlas? Apa itu ikhlas? Ayah, bunda, bapak, ibu? Apa itu ikhlas? Sering kita mendengar kalimat ikhlas? Sering ya? Nah, apa itu ikhlas? Tidak mengharap balasan. Tapi kebayang balasannya. Nah, enggak ikhlas berarti. Tidak berharap balasan tapi terbayang balasannya. Itu tidak ikhlas. Satu kali sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma manal ikhlas?" Apa itu ikhlas? Kata Rasul, "Ma araftu," aku tidak tahu. Sahabat nanya lagi, "Ya Rasulullah, ma manal ikhlas?" Apa itu ikhlas? Kata Nabi, "Ma araftu," aku tidak tahu. Sampai yang ketiga, "Ma maknal ikhlas?" Apa itu ikhlas ya Rasulullah? Kata Rasul, "Wallah wa antum a'lamu minni." Allah dan kamu lebih tahu dibanding aku. Terus sampai kemudian Rasul menjawab tentang kalimat ihsan. Ihsan. Ikhlas itu dekat dengan ihsan. Apa itu ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yaraka. Kamu beramal seakan-akan kamu melihat Allah. Seandainya kamu tidak melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat kamu. Ustaz ulangi. Kamu beramal, kamu beribadah, seakan-akan kamu melihat Allah. Seandainya kamu tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Jadi ikhlas itu kata para ulama artinya at-tuhur, suci, murni, bersih, bening. Kalau Bapak Ibu ingin tahu al-ikhlas, lihat filosofinya di surat Al-Ikhlas. Surat apa? Namanya surat apa? Al-Ikhlas. Tapi di dalamnya tidak ada kalimat ikhlas. Ada tidak? Gimana surat Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Ada kalimat ikhlas? Ada kalimat ikhlas? Tidak. Apa nama suratnya? Al-Ikhlas. Biasanya mohon maaf, dalam surat kalau namanya yang bersangkutan ada kalimatnya. Surat At-Tariq ada kalimat was-sama'i wat-tariq. Surat Ad-Duha ada kalimat wad-duha. Surat Al-Falaq ada kalimat qul a'udzu birabbil. Surat An-Nas ada kalimat qul a'udzu birabbil. Tapi surat Al-Ikhlas namanya surat Al-Ikhlas,
tapi di dalamnya tidak ada kalimat ikhlas. Apa maknanya? Ikhlas itu bening, suci, bersih, clean. Sampai kata Nabi, ketika kamu bersedekah dengan tangan kananmu, tangan kirimu tidak tahu kalau tangan kananmu bersedekah. Kita mah kadang-kadang mohon maaf ya, tangan kanan sedekah, tetangga sebelah tahu, Pak. Jangankan tangan kiri, tetangga sebelah tahu kita sedekah. Jadi ikhlas itu, Masya Allah. Ustadz, gimana cara ngukur ikhlas ya? Kira-kira kita ikhlas enggak ya? Nah, Pak, kalau Bapak Ibu sering bicara begini, Ustadz Hilman, Bunda ini ikhlas ya. Nah, makin diucapkan ikhlasnya, tanda dia tidak ikhlas. Saya ulangi ini. Makin terdengar, makin terhembus kalimat ikhlas, tandanya dia tidak ikhlas. Sama dengan kalimat ini, Ustadz Hilman, Bunda bukannya sombong ya? Maknanya sombong. Alhamdulillah Ustadz, kita bangun masjid jami ini, alhamdulillah ikhlas semua pengurus. Makin bilang ikhlas, makin tidak. Makanya dalam Quran disebutkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidak ada satu amal perkara pun yang kami perintahkan kepadamu, kami terima, kecuali kamu ikhlas kepadaku. Bapak Ibu mohon maaf, sholat sepanjang malam nggak ikhlas, nggak diterima. Tahajud tiap malam nggak ikhlas, nggak diterima. Sedekah miliaran nggak ikhlas, nggak diterima. Oh jadi Ustadz, mending saya nggak sedekah kalau begitu. Yang sedekah aja belum tentu diterima. Sama, apalagi yang nggak sedekah, yang sedekah aja belum tentu diterima. Satu kali Nabi naik ke atas, menyampaikan satu hadis kepada para sahabat. Tentang apa? Tentang 3 golongan yang akan pertama kali mencicipi api neraka. Berapa golongan? Yang pertama kali nyicipin api neraka. Ustadz mau tanya, kalau nyicip banyak atau sedikit? Dikit. Bapak mau nyicipin dikit aja? Nah, dikit kan ya? Berarti orang yang pertama kali nyicipin, nggak banyak, cuma nyicipin, tapi tetap yang dicicip itu apa? Api neraka. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa 3 golongan itu? Kata Rasul, pertama al-alim, orang yang berilmu. Sahabat kaget. Orang yang berilmu? Ya. Orang yang berilmu dengan ilmunya dia berdakwah. Orang yang berilmu dengan bacaan Qur'annya dia baca Qur'an. Orang yang berilmu dengan ilmunya kemudian dia menyampaikan kebaikan. Kata sahabat, ya Rasulullah, bukankah kami diperintahkan berilmu? Kenapa mereka yang pertama kali mencicipi api neraka? Kata Rasul, orang yang berilmu nanti ketika di akhirat akan ditanya pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pertanyaan Allah? Wahai alim, wahai qari, apa yang kamu lakukan dengan ilmu itu? Kemudian dia menjawab, aku berdakwah, aku tausiah, aku mengajar, aku menyampaikan semua kepada orang lain. Allah bertanya, apa niatmu? Kemudian dia menjawab, ya Allah, aku berniat ingin agar ilmuku bermanfaat bagi orang lain. Apa jawaban Allah? Kadzabta, kamu bohong. Saat di dunia, kamu jadi ustadz, kamu jadi alim, kamu hanya ingin disebut sebagai ustadz. Tidak bersih hatimu. Saat jadi qari, saat jadi pembaca Quran, kamu hanya ingin orang lain menangis dengan bacaan Quranmu, tidak bersih hatimu. Kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Kamu yang pertama kali nyicipin api neraka. Ini teguran juga buat ustadz. Teguran juga buat saya. Jangan-jangan saya yang di depan ini barangkali yang pertama kali nyicipin. Bapak yang lebih banyak. Saya nyicipin, saya nyicipin. Terus yang kedua siapa Ustadz? Al-Ghani, orang yang kaya. Orang yang kaya, ya. Ketika di akhirat dia ditanya, wahai fulan, waktu di dunia aku berikan kau harta. Apa yang kamu lakukan?
saya sedekah, saya infak, saya memberi. Tanya oleh Allah, apa tujuanmu? Aku ingin berbuat baik ya Allah. Kata Allah, kadzabta. Waktu di dunia engkau berderma, berinfak, bersedekah, engkau hanya ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Dan saat di dunia semua orang memanggilmu engkau dermawan, maka silakan nyicipin api neraka. Sampai yang ketiga, siapa? Al-ibad, orang yang ahli ibadah. Rajin sholat, rajin saum, rajin semua. Kata Allah, apa niatmu? Aku ingin menjadi orang soleh ya Allah. Kadzabta, kamu bohong. Kamu ibadah selama ini hanya ingin disebut sebagai orang yang ahli ibadah, orang baik, orang soleh. Yang di belakang ngomong sama Ustaz, oh Ustaz, berarti mending saya kalau gitu ya. Saya ilmu enggak, sedekah enggak saya. Ibadah juga saya jarang Ustaz. Mohon maaf, yang tadi 3 saja itu belum tentu diterima amalnya. Apalagi yang tidak sama sekali. Makanya kata Rasul dalam hadisnya, lan yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Ahadukum amalukum, seseorang di antara kamu sekalian karena amal yang kamu lakukan. Kok bisa? Iya. Karena kita nggak tahu dari amal kita mana yang tidak bersih di hadapan Allah. Sampai kata Nabi, yang membuat seseorang itu masuk surga illa kecuali birahmatihi, karena Allah memberikan rahmat kepadanya. Allah mengampuni dosanya. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini kan dihormati, dimuliakan, disukai oleh orang lain hanya satu alasannya. Kenapa? Karena Allah nutupin aib-aib kita. Betul apa betul? Kita ini dihargai, dimuliakan karena satu saja. Allah nutupin aib kita. Sampai kata Nabi, seandainya seluruh manusia setiap berbuat dosa ditandai dengan nuktoh hitam di tubuhnya, kira-kira warna tubuh kita apa? Hitam. Hitamnya hitam pekat barangkali. Tapi kata Allah, sabar, aku tutupin aib itu. Ikhlas. Sampai yang terakhir, semua orang yang ikhlas rugi, kecuali orang yang husnul khatimah. Bapak Ibu, kehidupan akhirat kita itu tergantung ujung kehidupan kita di dunia. Ada seorang perempuan ahli ibadah, tapi di akhir kehidupannya dia mengurung seekor kucing sampai kucingnya mati kelaparan. Tidak lama kemudian si perempuan itu meninggal. Ketika perempuan itu meninggal, kemudian sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, fi ain hadhil mar'ah, di manakah tempat perempuan ini setelah dia hidup? Rasul menjawab, hiya finnar, dia di dalam api neraka. Kok bisa? Iya, karena ujung kehidupannya sedang berbuat apa? Buruk. Walaupun berbuat buruk kepada siapa? Kucing. Tapi ada seorang perempuan ahli zina, pelacur. Setiap malam memanjakan tubuhnya. Esok pagi dia mencari air kemana-mana. Sampai kemudian dia menemukan air dangkal luar biasa sumurnya. Pas dia mau ambil air nggak ada ember. Dia gunakan sepatunya. Maka pelan-pelan dia gunakan sepatunya itu. Allahu Akbar. Ketika dia mau minum, dia lihat di sampingnya ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya. Tanda anjing itu kenapa? Haus. Maka perempuan itu memberikan air kepada seekor anjing. Sampai anjingnya lari, berhenti kehausannya. Kemudian dia gunakan sepatunya lagi. Dia ambil air lagi. Allahu Akbar. Sebelum dia minum, kemudian ajal menjemputnya. Rasul kemudian bertanya, di manakah tempat perempuan ini? Kemudian sahabat menjawab, di neraka. Karena dia ahli zina, ahli pelacur, memanjakan tubuhnya setiap hari. Kata Rasul, lama tidak. Perempuan ini tempatnya di surga. Kenapa? Karena ujung kehidupannya sedang berbuat baik. Walaupun berbuat baik kepada siapa? Seekor anjing. Maka hadirin yang dirahmati Allah, semua orang itu rugi, kecuali yang bertemu wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Maka mohon maaf lahir batin, siapapun kita di masa lalu, jangan selalu melihat orang di masa lalu. Karena setiap orang punya harapan dengan masa depan.
Siapapun kita yang pernah punya dosa banyak, maksiat sering, maka Ustadz minta dari hati yang paling dalam. Mulai hari ini tutup semua masa lalunya. Buka lembaran barunya. Karena kita semua punya kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarah, orang tidak melihat kebaikan itu, yakin Allah melihat kebaikan itu. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, ditutupi, disembunyiin, gak ada orang yang tahu, catat baik-baik. Allah selalu tahu keburukan kita. Maka tugas kita ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah hanyalah satu, bagaimana merangkai, mengurai, mempersiapkan jadwal kematian kita masing-masing. Semua ini akan wafat pasti. Tapi yang paling hebat, seperti apa wafat kita. Ali bin Abi Thalib berkata, siapakah orang yang paling bahagia? Orang yang paling bahagia adalah orang yang saat dia mati, yang saat dia hidup, dia menangis, sekelilingnya tertawa. Dan saat dia mati, dianya tertawa, sekelilingnya menangis. Husnul khatimah. Bapak Ibu tahu Umar bin Khattab? Tahu? Kenal? Di mana kenalannya sih? Oh, hebat orang Loksumawe kenal sama Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Umar tuh luar biasa, Bu, Pak. Dulu di Mekah itu ada gunung namanya Jabal Qubais. Apa namanya? Jabal Qubais. Umar kalau lagi bosen, bete, bad mood, itu nongkrong di Jabal Qubais. Setiap Umar nongkrong, Umar ajak para teman-temannya semua. Tapi apa kata Umar? Boleh kamu ikut nongkrong bersamaku, tapi izin sama ibumu. Khawatir pulang tinggal nama doang. Jadi sama Umar diapain? Dibunuh. Umar bete bunuh orang. Di sini ada preman Loksumawe bete bunuh orang, ada? Enggak ada. Ini Umar sejauh-jauhnya, sejahat-jahatnya. Tapi apa yang terjadi? Satu kali di malam hari, adiknya membaca surat Toha ayat 1-8. Kemudian menangis air matanya, bergetar hatinya. Umar kemudian masuk ke dalam Islam. Tapi lihat, setelah Umar masuk Islam, kemudian hidup menjadi panglima Islam sampai diwafatkan di mana? Di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Simpelnya, semua orang punya masa lalu. Semua orang pernah berbuat dosa. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan kematian kita dengan husnul khatimah agar kemudian kita mendapatkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, barangkali itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Mohon maaf, ini nasihat singkat saja. Semoga Bapak Ibu kelak diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.